Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Leon merupakan seorang yang baru kita ketahui di Pokemon Sword and Shield. Ia berperan sebagai champion di sana, serta merupakan orang terkuat di dunia Pokemon pada saat itu. Jika kalian bingung sekuat apa Leon, dalam karirnya Leon hanya pernah kalah dalam 2 pertandingan saja, ketika ia melawan Sonia dan Ash. Gokil kan nih orang, emang dasarnya OP parah. Sejak kekalahannya dengan Sonia itulah Leon mulai tertarik dengan Pokemon Battle dan mendalaminya. Ada beberapa Pokemon dari Leon yang memang sudah diketahui, namun kali ini kita akan membuat Ultimate Team dari Leon versi Pandora. By the way, video ini ada karena salah satu dari kalian ada yang request, jadi kalian juga bisa request karakter lain untuk Ultimate Team-nya. Penasaran siapa saja Ultimate Team dari Leon ini? Mari kita tonton video berikut ini hingga akhir. Pokemon Getだぜ! Di list pertama akan diisi oleh Cinderace. Cinderace merupakan evolusi terakhir dari Scorbunny yang merupakan Pokemon starter dari region Galar. Tak banyak histori dari Cinderace milik Leon, namun di pertandingan terakhir melawan Ash, Leon cukup mengandalkan Pokemon ini meskipun ujung-ujungnya masih kalah oleh Gigantamax Pikachu. Cinderace akan menyerang dengan mengubah kerikil menjadi bola api yang menyala. Ia akan menendang bola tersebut ke arah lawannya. Siapapun yang terkena bola api dari Cinderace, mereka akan terbakar habis. Ini merupakan signature move dari Cinderace bernama Pyro Ball. Pokemon ini juga akan sangat bersemangat ketika banyak orang yang menyorakinya, di mana Cinderace dapat mengubah sorakan ini menjadi kekuatan. Namun terkadang sorakan ini membuat Cinderace menjadi sombong dan meremehkan lawannya, membuat Pokemon ini menempatkan diri di posisi yang terdesak. Namun karena Leon sangat mempercayai Cinderace miliknya, Pokemon ini dapat bertarung dengan sempurna. Karena memang Cinderace akan menyerahkan seluruh kekuatannya ketika ia mempercayai trainernya. Tak hanya itu, Cinderace milik Leon juga pernah ia perlihatkan berubah ke bentuk Gigantamax, membuatnya menjadi sangat besar dan berdiri di atas bola api raksasa. Bahkan Pokédex mengatakan bahwa kaki dari Gigantamax Cinderace merupakan yang terkuat dari seluruh Pokemon yang ada. Cinderace merupakan Pokemon pertama yang ia keluarkan untuk melawan Ash di final Coronation Series. Dengan memanfaatkan signature ability Libero-nya, membuat Cinderace merubah type-nya menjadi Ground yang menguntungkan untuk melawan Pikachu milik Ash. Namun Ash memanggil Pikachu-nya kembali, lalu Cinderace digunakan kembali oleh Leon untuk mengalahkan Dracovish milik Ash. Setelah mengalahkan Dracovish pun, Cinderace ditarik kembali oleh Leon dan Leon menggunakan Charizard yang ia ubah menjadi Gigantamax. Bentrokan antara G-Max Wildfire Charizard dengan Z-Move Pikachu 10 Million Volt Thunderbolt membuat kebangkitan dari Eternatus yang mengisi energi dari Dynamax Band mereka, membuat kedua trainer tersebut dapat menggunakan Gigantamax kembali. Disinilah Leon menarik Charizard miliknya dan menggunakan Cinderace kembali, di mana tanpa pikir panjang, Leon menggunakan kekuatan Gigantamax yang diberi oleh Eternatus dan mengubah Cinderace ke bentuk Gigantamax-nya. Sama halnya dengan Leon, Ash juga mengubah langsung Pikachu-nya ke bentuk Gigantamax. Meski serangan G-Max Fireball dari Gigantamax Cinderace mengenai Gigantamax Pikachu terlebih dahulu, serangan Giga Pikachu masih lebih kuat dibanding serangan G-Max Fireball dari Cinderace milik Leon. Move yang saya ketahui dari Cinderace milik Leon hanya High Jump Kick, Iron Head, Pyro Ball, dan G-Max Fireball yang digunakan saat Cinderace berada di bentuk Gigantamax-nya. Namun dengan ability Libero-nya, Cinderace milik Leon bahkan pernah membuat move Pyro Ball-nya menjadi type Ground untuk menyerang Pikadut. Di list kedua adalah Rillaboom. Rillaboom merupakan evolusi terakhir dari Grookey yang merupakan salah satu Pokemon starter dari region Galar. Rillaboom milik Leon pun tak banyak diketahui historinya, mulai dari bagaimana ia ditangkap bahkan sejak kapan Leon menangkap Pokemon ini. Namun Rillaboom mungkin salah satu Pokemon yang sering Leon gunakan, di mana di turnamen Master Egg Coronation Series, Leon menggunakan Rillaboom-nya dari awal pertarungan hingga mencapai final. Rillaboom merupakan Pokemon bipedal yang berbentuk mirip seperti gorila, membuat kesan kemunculan pertama Pokemon ini memang terlihat sangat kuat. Kemanapun Rillaboom pergi, ia akan membawa drum bass-nya. Drum ini terbuat dari tunggal pohon yang ia bentuk sendiri menyerupai drum. Tak hanya drum bass, Rillaboom juga selalu membawa 2 stick untuk menabuh drum tersebut. Dan Pokemon ini akan mengeluarkan drum bass-nya saat terlibat di sebuah pertarungan. Drum milik Rillaboom ini berfungsi untuk mengendalikan akar tunggal, di mana akar ini akan bergerak sesuai arah pukulan dari Rillaboom. Di alam liar pun, Rillaboom hidup secara berkelompok dan memiliki ketua di setiap kelompok. Ketua kelompok dari Rillaboom merupakan Pokemon yang paling pintar menabuh drum. Ketika akan memperebutkan tahta, Pokemon ini akan bersaing satu sama lain, di mana Pokemon yang akan bersaing untuk menjadi ketua harus melalui drum battle.
Meski terlihat seram, Pokemon ini pada dasarnya sangat mencintai kedamaian dan peka terhadap masalah yang ada di kelompoknya. Ia tidak mau terdapat perselisihan di antara anggota kelompoknya, sehingga Rillaboom akan selalu mengawasi dengan ketat tindakan kelompoknya. Namun jika ada yang mulai mengganggu kenyamanan dan keharmonisan kelompok Rillaboom, ketua mereka tidak akan mengusirnya, melainkan Pokemon ini akan mendisiplinkan terlebih dahulu, hingga mereka belajar akan kesalahan yang diperbuat dan kembali ke kelompok tersebut. Karena rasa kesatuan terhadap kelompoknya ini, ia akan menghajar siapapun yang berani mengusik teman-temannya. Tak hanya itu, kita pernah diperlihatkan Rillaboom milik Leon ini dapat berubah ke bentuk Gigantamax. Bentuk ini membuat drum milik Rillaboom menjadi semakin besar dan menyatu dengan dirinya. Ia akan mengendalikan stick drum seolah-olah bagian dari tubuhnya, dan suara yang dihasilkan oleh drum milik Rillaboom dapat mencapai seberang lautan sekalipun. Siapapun yang mendengar suara dari drum Gigantamax Rillaboom, ia akan langsung menari tanpa henti. Seperti yang pertama kali saya katakan soal Rillaboom milik Leon, ia menggunakan Pokemon ini dari awal Master Egg Turnamen Coronation Series hingga mencapai final, di mana Rillaboom pertama kali dikeluarkan untuk melawan Chesnaught milik Alain. Bahkan di pertarungan tersebut, Leon menggunakan kekuatan Gigantamax untuk mengubah Rillaboom miliknya. Meski Chesnaught sudah berhasil diserang berkali-kali dengan move seperti G-Max Drum Solo yang merupakan signature move dari Rillaboom, Chesnaught masih bisa bertahan, namun dengan Acrobatics dari Rillaboom membuat Pokemon milik Alain pun kalah. Meski pada akhirnya Rillaboom dapat dikalahkan oleh Charizard milik Alain. Di semifinal melawan Dianta pun Rillaboom masih digunakan oleh Leon, di mana pertarungan ini memperlihatkan kekuatan dari Rillaboom yang sangat overpower. Pokemon kuat Dianta seperti Tyrantrum, Aurorus, Goodra, dan Gourgeist dapat dikalahkan oleh Rillaboom. Meski pada akhirnya Pokemon ini kalah di tangan Gardevoir milik Dianta. Di final, Rillaboom juga sangat berpengaruh, di mana Pokemon ini berhasil mengalahkan Dragonite dan Surfecti milik S. Namun di pertarungan selanjutnya, Rillaboom kalah oleh Dracovish milik S. Move kuat seperti Knock Off, High Horsepower, Acrobatics, dan Drum Beating merupakan move yang digunakan oleh Rillaboom milik Leon. Selain itu, Pokemon ini juga dapat menggunakan G-Max Drum Solo saat Rillaboom berubah ke bentuk Gigantamax-nya. Di list ketiga akan diisi oleh Mr. Mime. Mr. Mime merupakan evolusi dari Mr. Mime Galarian Form. Pokemon ini digunakan Leon di pertarungan terakhir saat ia melawan S saja. Mr. Mime juga merupakan Pokemon yang sangat terampil dalam menari, sehingga memang cocok dengan Rillaboom milik Leon. Bisa bikin orkes ntar. Pokemon ini akan menari sembari melambaikan tongkat esnya dan bergerak dengan sangat anggun, layaknya penari es yang sangat lihai. Di region Galar sendiri, Mr. Mime memang sangat populer karena bentuknya yang memang lucu serta keahlian menarinya yang dapat memukau banyak orang. Tak hanya itu, Mr. Mime juga akan mengajarkan gerakan-gerakan tarian miliknya kepada Mime Junior yang ada di wilayah Galar. Dan siapapun yang berhasil menari dengan baik dari ajaran Mr. Mime, Pokemon tersebut akan dapat berevolusi menjadi Mr. Mime Galarian Form. Meski terlihat cukup lucu dan mengebaskan, Pokemon ini sebenarnya sangat kuat dengan type Psychic Ice-nya, di mana Mr. Mime dapat melepaskan kekuatan psikisnya yang kuat melalui pola di perutnya. Cara bertarung dari Mr. Mime memang cukup unik, di mana Pokemon ini dapat menari-nari di atas es yang ia ciptakan dan akan menyerang musuh dengan kekuatan psikisnya. Sayangnya memang Mr. Mime milik Leon ini tak terlalu banyak dimunculkan, di mana Pokemon ini hanya muncul ketika Leon melawan S di final saja. Mr. Mime berhasil mengalahkan Gengar milik S meskipun Pokemon ini terkena efek Curse Body. Selain itu, Mr. Mime juga dikerahkan ketika ia melawan Surfecti dan Mega Lucario milik S. Move yang diketahui oleh Mr. Mime milik Leon ini seperti Freezy Day, Psychic Terrain, Expanding Force, dan Triple Axel. Dengan move ini membuat Mr. Mime menjadi salah satu Pokemon andalan milik Leon. Di list keempat akan diisi oleh Dragapult. Dragapult merupakan evolusi terakhir dari Drippy yang memang salah satu Pokemon dari region Galar. Dragapult ini merupakan salah satu Pokemon yang sering Leon gunakan. Bahkan ia pernah menggunakan Dragapult untuk membantu mengalahkan Pokemon-Pokemon liar yang berubah menjadi Gigantamax akibat ulah dari Rose. Dragapult dan garis evolusinya dikatakan merupakan hantu akuatik prasejarah. Kemanapun ia pergi, Dragapult akan selalu membawa Drippy di dalam tanduknya. Dragapult akan meluncurkan Drippy seperti rudal ultrasonic untuk menyerang musuh-musuhnya. Meski sangat aneh, Drippy akan sangat senang ketika ia diluncurkan oleh Dragapult, apalagi jika ia diluncurkan dengan kecepatan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan di mana Drippy akan selalu berkumpul di sekitaran Dragapult tercepat dalam kelompoknya. Dengan memfokuskan pikirannya, Pokemon ini dapat menjadi transparan dan membuat Drippy menjadi tak terlihat. Hingga sekarang pun perilaku dari Dragapult masih banyak didalami karena memang menjadi misteri. Leon pernah menggunakan Dragapult untuk mengalahkan Gigantamax kolosal yang mengamuk akibat ulah dari Rose. Leon juga pernah diperlihatkan menggunakan Dragapult untuk mengalahkan dua Corviknight yang menyerang S. Di Master Egg Coronation Series, Leon baru menggunakan Dragapult miliknya di semifinal, di mana Dragapult akan melawan Hawlucha dan Tyrantrum milik Dianta.
Ketika mencapai final dan melawan Ash, Leon juga menggunakan Dragapult miliknya untuk melawan Dracovish, Mega Lucario, dan Dragonite milik Ash. Meski berhasil mengalahkan Mega Lucario milik Ash, Dragapult kalah di tangan Dragonite. Move seperti Dragon Darts, Dragon Rush, Flame Tower, Thunderbolt, dan Dragon Tail merupakan move yang pernah ditunjukkan untuk mengalahkan musuh-musuh kuat dari Leon. Di list kelima akan lebih greget karena diisi oleh The Darkness Day Eternatus. Sebenarnya Eternatus ini tak ditangkap oleh Leon sendiri, melainkan Eternatus merupakan Pokemon yang diberikan oleh Go kepadanya. Eternatus ini pada awalnya ditangkap oleh Makrokosmos. Makrokosmos merupakan organisasi yang dijalankan oleh Rose. Eternatus yang ditangkap ditempatkan di dalam inti energi plant. Pada awalnya Rose ingin mengubah Eternatus ini menjadi sumber energi yang tak terbatas. Ia juga membesarkan Leon hingga menjadi sekarang karena memang ingin dimanfaatkan sebagai pahlawan yang bisa mengontrol Eternatus, supaya Rose bisa benar-benar menyimpannya sebagai sumber daya. Setelah berkali-kali mendapatkan suntikan partikel Galar, Eternatus mulai mengamuk dan kabur dari Hammerlock Stadium. Di atas stadium, Eternatus mulai mengumpulkan sejumlah besar energi di seluruh wilayah Galar, menyebabkan fenomena Dynamax dan Gigantamax pada banyak Pokemon di Galar dan mengamuk di sana. Leon pun mencoba untuk melemahkan dan menangkap Eternatus dengan Charizard-nya. Namun ketika ia akan menangkap Eternatus, Pokemon ini berhasil lepas dan malah berubah ke bentuk Eternamax-nya. Setelah itu, Ash dan Go yang dibantu dengan Zacian dan Zamazenta berhasil melemahkan Eternatus dan menangkapnya. Kekalahan Eternatus ini membuat fenomena Dynamax dan Gigantamax di dunia Galar pada saat itu kembali normal. Setelah menangkap Eternatus pun, Go memberikannya kepada Leon dan ia memutuskan untuk menyegel Pokeball tersebut sementara di Profesor Magnolia. Tidak berdayanya Leon ketika ia melawan Eternatus membuat Leon untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Di suatu waktu terungkap bahwa Profesor Magnolia sudah membuka segel dari Pokeball Eternatus. Profesor Magnolia bersama Leon berusaha untuk membiasakan Pokemon ini berada di dekat manusia. Ketika mulai berhasil pun, ia ingin mengembalikannya kepada Go. Namun dengan kesadaran penuh, Go memutuskan untuk memberikan Eternatus kepada Leon karena ia menganggap Leon lah yang bisa mengendalikan Eternatus. Ketika final Leon melawan Ash, Eternatus muncul kembali di mana Pokemon ini mengisi Dynamax energi ke masing-masing peserta, membuat Leon dan Ash dapat menggunakan kekuatan Gigantamax-nya kembali. Yah, jelas ya Eternatus memang sangat kuat. Bahkan ia bisa memaksa Pokemon lain untuk berubah ke bentuk Dynamax atau Gigantamax, namun Eternatus juga bisa mencegah Pokemon tersebut berubah bentuk. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan partikel di Galar membuat Pokemon ini sangat ditakuti di wilayah Galar. Tak hanya itu, Eternatus juga dapat berubah ke bentuk Gigantamax-nya, membuat Pokemon ini menjadi sangat besar dan sangat-sangat kuat. Mungkin selain Zacian dan Zamazenta, tak ada satupun Pokemon di Galar yang bisa menyaingi Eternamax Eternatus ini. Meski hanya pernah diperlihatkan menggunakan dua move saja seperti Dynamax Cannon dan Eternabeam, itu saja sudah cukup untuk menghancurkan satu kota di region Galar. Di list ke-6 tentu saja akan diisi oleh Pokemon andalan milik Leon yaitu Charizard. Pokemon yang memang sejak kecil Leon besarkan sendiri, yang pada saat itu masih dibentuk Charmander. Charmander dan Leon pertama kali diperlihatkan bertarung dengan Sonia dan Rockidee miliknya. Meski di pertarungan tersebut mereka mengalami kekalahan, Leon dan Charmander malah bersamaan menjadi jauh lebih kuat. Charizard dan Leon pertama kali diperlihatkan bertarung ketika ia melawan Red Gyarados milik Lance. Dengan perubahan Gigantamax dan serangan G-Max Wildfire dari Charizard milik Leon, membuat Red Gyarados milik Lance kalah di pertarungan tersebut. Kemenangan tersebut membuat Leon mengukuhkan posisinya sebagai Monarch. Leon juga menggunakan Charizard miliknya saat melawan Pikachu di pertarungan yang tak resmi, di mana kedua Pokemon tersebut berubah ke bentuk Gigantamax. Meski serangan G-Max Volt Crash mengenai Charizard terlebih dahulu dan sangat efektif, Charizard milik Leon ini masih lebih unggul dan dapat mengalahkan Ash serta Pikachu-nya. Setelah pertarungan tersebut pun, mereka berdua berjanji akan bertarung kembali di pertarungan resmi. Leon tak hanya diam saja di sini karena banyak orang yang memang mau menggantikan posisinya untuk merebut gelar Monarch. Raihan merupakan salah satu orang yang berani menantang Leon untuk memperebutkan gelar tersebut, di mana kita akan melihat pertarungan antara Gigantamax Duraludon dan Gigantamax Charizard. Dengan serangan G-Max Wildfire dari Charizard membuat Raihan dan Duraludon miliknya KO. Ketika terjadi fenomena Gigantamax dan Dynamax secara random di wilayah Galar akibat ulah Eternatus, Charizard milik Leon ini juga yang paling sering ditunjukkan untuk membendung amukan dari Pokemon-Pokemon tersebut, di mana Pokemon ini terlihat menghentikan amukan Gigantamax Centiskorch dan Dynamax Pangoro. Charizard juga melawan Eternatus di fenomena tersebut, di mana ada kalanya Charizard berhasil unggul dan melemahkan Eternatus. Namun ketika Leon coba menangkapnya, Pokemon ini berhasil lolos dari Pokeball dan malah berubah ke bentuk Eternamax Eternatus, yang membuat Leon beserta Charizardnya tak bisa berkutik. Bahkan Charizard tak dapat berubah ke bentuk Gigantamax karena ulah dari Eternamax Eternatus.
Di perebutan gelar Monarchs kedua, Leon ditantang oleh Flynn, di mana Flynn dengan Infernape-nya sangat mendominasi di pertarungan ini, hingga Leon mengeluarkan Charizard miliknya dan mengalahkan sisa Pokemon milik Flynn. Di Master Egg Coronation Series pertandingan pertama melawan Alain, Charizard dikerahkan untuk melawan Malamar dan berhasil mengalahkannya. Meski di pertarungan tersebut Charizard milik Alain berubah ke Mega Evolusi, Charizard milik Leon ini masih jauh lebih unggul dan dapat mengalahkan Mega Charizard X di bentuk biasanya tanpa berubah ke bentuk Gigantamax. Di semifinal melawan Dianta, Leon baru menggunakan Charizard miliknya untuk melawan Mega Gardevoir Dianta. Meski Mega Gardevoir berhasil mengontrol serangan G-Max Wildfire pertama, Charizard langsung menyerangnya kembali dengan serangan yang sama, membuat Mega Gardevoir kalah di pertarungan tersebut dan Leon menuju ke babak final melawan Ash. Di final, Leon baru menggunakan Charizard miliknya setelah semua Pokemon Leon dikeluarkan, di mana pertarungan tersebut Leon langsung mengubah Charizard ke bentuk Gigantamax untuk melawan Pikachu. Bentrokan G-Max Wildfire dan 10 Million Volt Thunderbolt membuat ledakan yang cukup dahsyat dan membuat Charizard kembali ke bentuk normalnya. Bentrokan tersebut membuat Eternatus bangkit dan kembali mengisi energi Dynamax Band mereka. Namun Leon lebih memilih untuk menggunakan Gigantamax Cinderace untuk melawan Gigantamax Pikachu. Setelah kalahnya Gigantamax Cinderace, Leon kembali menggunakan Charizard miliknya. Kedua Pokemon ini bertarung dengan sangat sengit hingga bentrokan serangan antara Charizard dan Pikachu membuat Charizard tak dapat melanjutkan pertandingan melawan Pikachu. Entah kenapa move dari Charizard ini memang berganti-ganti. Mungkin Leon pakai TM kali ya. Namun move seperti Flamethrower, Thunder Punch, Air Slash, dan Dragon Claw merupakan yang terkuat dari Charizard milik Leon. Selain itu, yang paling menonjol dari serangan Charizard milik Leon ini adalah G-Max Wildfire ketika ia berubah ke bentuk Gigantamax. Dan ya, itulah Ultimate Team dari Leon. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas? Atau menurut kalian ada yang lebih pantas untuk menggantikan list di atas? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan skip iklan di video ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video lain. Thank you, bye.